Hai, kembali lagi di Maciro. Mari kita ngobrol. Dengar ini di sini dan Mia di sini. Hari ini kita bahas apa nih, Mia? Kita mau bahas tentang don't hear what people say. Don't hear what people say. Maksudnya gimana nih, Mia? Jelasin dong. Nah, ini bukannya nggak boleh ngedengar saran orang ya, maksudnya kayak orang ada yang bilangin, hati-hati ya di jalan, lihat kiri kanan kalau misalnya nyebrang. Bukan itu, Iya. itu kita harus Terus dengerin. kita tutup telinga gitu, nggak mau dengar nggak mau. gitu. Itu kita harus dengerin, karena itu emang baik. Iya, betul. Cuman yang mau kita bahas di sini itu, kita jangan mendengar apa-apa aja sih yang bisa bikin kita down. Yes. Kayak membuat kita nggak semangat, atau mungkin malah menjatuhkan diri kita gitu Iya, loh. Itu yang mau kita bahas hari ini. Oke, don't hear what people say. Aku setuju sih nih ya topik kita hari ini gitu loh. Soalnya kan banyak nih omongan di luar sana yang berusaha ingin menjatuhkan setiap ya orang mau coba gitu kan. Baru aja mau start, mungkin mulai bisnis ataupun apa gitu kan. Mungkin mulai YouTube buat video misalnya kayak gitu, ataupun studi yang lain gitu kan. Mungkin kayak alah gak usah kayak gitu, kamu pasti gagal ataupun apa. Kan sering banget tuh kita dengar omongan orang yang kayak gitu. Gitu kan, udah duluan menjatuhkan, tapi semuanya respon di kita lagi. Kita mau dengar omongan itu terus kayak oh iya ya nanti aku gagal, nanti aku kayak gini gimana ya gitu loh. Apakah kita mau dengar omongan yang menjatuhkan atau justru enggak dong gitu loh. Kita harus percaya diri intinya kayak gitu. Soalnya gini, omongan orang yang menjatuhkan itu siapa tahu mereka karena nggak pengen aja ngelihat kita berhasil gitu kan. Karena kebanyakan manusia itu nggak seneng kalau misalnya yang lain itu berhasil dan sukses dalam hidupnya. Kalau aku sih gitu nih. Bisa juga. Tapi yang terkadang jadi permasalahan juga, kadang itu kalau misalnya orang lain yang ngomong, mungkin kita masih bisa menahan, atau mungkin kita masih bisa nggak peduli dengan kata-kata itu. Tapi terkadang seringnya itu, bukan sering sih, mungkin ada malah itu keluarga yang bisa menjatuhkan hati kita, kayak orang maksudnya terdekat. Iya, orang terdekat. Kadang misalnya kayak kita mau memulai suatu bisnis mungkin, dan mungkin dari salah satu keluarga kita bilang kayak gini, ih kayaknya itu kamu nggak bisa, kayaknya itu kamu nggak mampu, dan kamu nggak berhasil deh ngerjain hal itu. Padahal kita ini loh belum memulai, kita baru anggapan kayak kita tuh baru memikirkan tentang rencananya, dan kita ngomong ke orang tua atau mungkin orang terdekat, karena kan kita pengen berbagi kayak, atau mungkin kita sharing kayak gitu. Dan langsung tiba-tiba kita langsung diomongin kayak gitu. Gimana perasaan kita? Pasti kayak kita mungkin akan ngerasa, aku baru pengen mau mencoba, tiba-tiba aku udah diomongin kayak gitu. Gimana mau memulai aja belum, tiba-tiba udah diomongin kayak gitu. Kita pasti kayak kedoktrin gitu loh di dalam pemikiran, kayak ih ini aja orang yang terdekat aku bilang kayak gitu, gimana nanti pas aku bener-bener maksain diri buat ngelakuin, pasti nanti kayak apa yang mereka bilang, pasti ketakutan itu tuh bakal muncul. Yes, bener banget. Makanya apa sih, setiap perkataan juga kan kita memang gampang gitu loh menjatuhkan seseorang. Apalagi kalau misalnya kita ngeliat Allah baru mau mulai gitu kan, pastilah nggak ada hasil apa-apa gitu kan. Karena seringkali ya omongan orang-orang terdekat justru yang bisa buat kita down. Paling bikin down tuh pasti orang yang terdekat. Kayak apa ya, karena kita kan mikir orang-orang ini adalah orang-orang yang tahu bagaimana kelebihanku dan kekuranganku. Jadi mereka ini yang benar-benar ngelihat kemampuanku kan, dan di saat mereka mengomentari kekurangan kita, kayak gimana ya, langsung benar-benar berefek gitu loh dalam kehidupan kita. Kayak kitanya yang benar-benar awalnya sudah up sekali, kita semangat banget pengen memulai sesuatu, kayak misalnya itu mulai pekerjaan yang baru atau bisnis yang baru atau hal yang baru, tiba-tiba dengan adanya dari orang terdekat yang ngomongin kayak kamu nggak bisa, kamu nggak mampu, kamu itu bisanya kalau mau jadi sukses harusnya lewat cara ini bukan cara itu. Dan itu semuanya benar-benar mengacaukan semua isi hati kita dan pikiran. Dan apa yang diinginkan orang lain itu loh nggak akan pernah selesai terus kayak gitu. Kayak apa ya, maksudnya kayak orang itu selalu pengen lebih terus tentang kehidupan kita. Misalnya kayak kita kalau SD sampai SMA kayaknya masih mulus-mulus aja sih kayaknya. Kalau misal sudah mulai masuk dalam perkuliahan, pasti udah mulai ada pertanyaan,
kuliah di mana, di kota apa, ngambil jurusan apa. Itu udah mulai itu tanda-tanda tuh. Habis itu sudah kita benar-benar kita selesai dalam perkuliahan kita, nanti ditanyain lagi kerja di mana, ada ini di mana, pasti kayak penghasilannya berapa, udah mulai lagi tambah lagi ininya levelnya. Kalau baru lulus belum dapat kerjaan langsung kok nganggur. Iya, pasti ditanyain kayak gitu. Habis itu mulai lagi di saat kita udah punya pekerjaan ditanya temannya mana, Teman apa dulu nih? teman apa ini, teman Teman apa? pacaran Oh, atau teman hidup. iya teman hidup selamanya, pasti ditanyain mana pasangannya. Oh, ini kita Di sebelah. Sudah berdua. aduh Jomblo. itu ditanyain mana pasangannya. Habis itu di saat kita udah punya pasangan ditanyain lagi kapan meritnya. Gak selesai kita bakal ditanyain terus sampai kita meninggal kayaknya bakal ditanyain Iya. terus. Nanti kalau misalnya udah married, kapan punya anak? Iya, Udah punya anak, nggak nambah lagi. nah Gitu aja terus. iya, gak selesai pertanyaan